Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tema 2E yaitu pengalamanku. Muatan pelajaran kita yaitu ada PKN, bunyi sila Pancasila dan pengamalan sila Pancasila. Yang kedua ada bahasa Indonesia yaitu tentang puisi, kalimat permintaan maaf dan juga kalimat tolong. Yang ketiga ada matematika yaitu mengenal satuan baku panjang. Lalu yang kedua melakukan penjumlahan dan pengurangan pada panjang benda, dan yang ketiga mengubah satuan panjang. Dan yang keempat ada SPDP yaitu karya dari bahan alam dan buatan. Sebelum kita melakukan pembelajaran, anak-anak harus tahu tujuannya itu untuk apa. Nah, yang pertama, anak-anak mampu menyebutkan bunyi sila Pancasila. Yang kedua, menunjukkan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Yang ketiga, memahami isi dan rasa pada sebuah puisi. Yang keempat, menuliskan kalimat permintaan maaf dan permintaan tolong. Yang kelima, menyebutkan satuan baku panjang. Yang keenam, mengukur panjang benda dengan alat ukur. Yang ketujuh, mengkonversi satuan panjang benda, meter dan sentimeter. Dan terakhir, membedakan karya dari bahan alam dan buatan. Yang pertama, bunyi dan pengamalan sila Pancasila. Nah, di sini ada lambang dan bunyi sila Pancasila. Anak-anak pasti sudah hafal. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di situ lambangnya adalah bintang. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu lambangnya kepala banteng. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu lambangnya padi dan kapas. Nah, di sini adalah pengamalan sila Pancasila yang pertama, yaitu kita melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kita anut. Lalu, kita tidak boleh memaksakan orang lain mengikuti agama kita. Nah, kalau misalnya di agama kita, itu kita melakukan ibadahnya seperti sholat, mengaji, berpuasa, dan lain-lain. Nah, di sini ada pengamalan sila Pancasila yang kedua. Masih ingat bunyi sila kedua? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini contohnya adalah ada kegiatan bakti sosial membantu korban bencana alam, membantu korban banjir. Lalu yang kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan. Lalu yang ketiga, menolong seseorang menyeberangi jalan. Yang keempat, di sini ada contohnya menolong teman yang terjatuh, dan yang terakhir adalah membantu pekerjaan rumah. Nah, yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dan di sini ada gambarnya. Walaupun kita berbeda suku, berbeda budaya, agama, dan bahasa daerah, tetap saja kita adalah satu. Pengamalan sila Pancasila yang keempat. Masih ingatkah bunyi sila keempat? Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini musyawarah contohnya bisa kita lihat ada rapat RT, kalau di sekolah ada berdiskusi dengan teman kelompok, ada pemilihan ketua kelas, dan di sini contohnya ada pemilihan kepala desa. Nah, yang terakhir, pengamalan sila Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini contohnya adil dalam melakukan kegiatan piket. Jadi, tidak ada yang seenaknya tidak melakukan piket, tapi harus sama-sama mengerjakan biar adil. Nah, yang kedua di sini contohnya ada seorang ayah yang memberikan hadiah kepada kedua anaknya. Nah, kalau misalnya ayahnya hanya memberikan satu hadiah kepada anaknya, berarti ayahnya tidak adil, maka ayahnya. Nah, sekarang kita masuk ke puisi. Masih ingatkah anak-anak tentang puisi? Puisi merupakan karya sastra yang cara pembacaannya berbeda dengan bahasa sastra yang lain. Pada puisi di sini juga memiliki ciri-ciri, yaitu terdiri dari bait-bait. Ini adalah bait ya. Satu bait ini terdiri dari 4 baris. Lalu, di sini puisi merupakan ungkapan hati seorang penulis.
Dan cara membaca puisinya tadi seperti Ibu bilang, disesuaikan dengan isi puisinya dan suasana hati. Misalnya, kita menceritakan puisi ini tentang ibu, perjuangan ibu yang membesarkan kita. Maka itu jenis puisinya termasuk puisi yang rasanya tuh sedih. Lalu di sini contohnya ada guru, tentang guru yang sabar mengajarkan kita, rela berkorban. Nah, itu masuknya ke puisi yang sedih. Oke, di sini lanjut kalimat permintaan maaf dan kalimat tolong. Kita lihat perbedaannya ya. Pada permintaan maaf di sini sudah jelas ya, ada kalimat maafkan Beni, Kak, di situ. Beni sudah mengganggu gitu. Nah, ini adalah kalimat permintaan maaf. Sedangkan di kalimat permintaan tolong, di sini selalu ada kata tolong. Ibu minta tolong ya. Tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Nah, di sini satuan baku panjang. Satuan baku panjang, masih ingatkah tangganya? Untuk memudahkan, coba diingat-ingat lagi yuk lagunya, yaitu Kiai Haji dari Mekah dengan celana merah. K-nya itu Kiai, H-nya Haji, D-A-nya itu dari, M-nya Mekah, D-nya dengan celana merah, C-nya itu celana, M-nya merah. D-nya nih dengan celana merah. Oke. Nah, setiap naik dibagi 10, setiap turun dikalikan 10. Nah, kalau yang ini sampingnya adalah mengukur benda dengan alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu banyak ya, ada penggaris, meteran pita, meteran roll, dan lain-lain. Disesuaikan dengan benda yang mau diukur. Karena di sini contohnya adalah pensil, maka kita menggunakannya penggaris. Cara mengukurnya bagaimana? Cara mengukurnya, bendanya diletakkan pada angka 0 di atas penggaris. Nah, lalu kita lihat ujung dari benda itu berhenti di angka berapa pada penggaris, yaitu di angka 13. Maka panjang penggaris ini adalah 13 cm. Oke, selanjutnya di sini ada penjumlahan dan pengurangan satuan panjang. Budi memiliki papan triplek. Triplek pertama sepanjang 300 cm, sedangkan triplek kedua sepanjang 200 cm. Berapakah panjang kedua papan triplek milik Budi seluruhnya? Nah, kita lihat di sini satuan panjangnya apa, yaitu cm. Nah, di sini karena dua-duanya cm, maka bisa kita langsung jumlahkan ya. Karena ditanya seluruhnya, maka itu penjumlahan. 300 cm ditambah 200 cm sama dengan 500 cm. Lalu soal yang kedua kita lihat, Ani membeli pita sepanjang 500 cm, kemudian dipotong sepanjang 150 cm untuk hiasan kado. Berapa panjang sisa pita milik Ani? Nah, kita lihat di sini ada kata dipotong. Kalau dipotong berarti itu adalah pengurangan. Selain ada kata dipotong, di sini juga ada kata sisa. Nah, ini menunjukkan pengurangan ya. Jadi 500 cm dikurang 100 cm sama dengan 350 cm. Lalu di sini selanjutnya ada konversi satuan panjang meter dan cm. Soal yang pertama di sini ada Dino memiliki bambu sepanjang 5 meter, kemudian dipotong sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu milik Dino? Nah, yang ditanya adalah meter. Tadi keduanya pada soal dijelaskan bahwa bambunya Dino sepanjang 5 meter, kemudian dipotong 200 cm. Nah, satuan yang berbeda dengan yang ditanyakan, maka kita ubah. Di sini satuan yang berbeda yaitu yang 200. Maka kita ubah 200 cm sama dengan 2 meter. Maka 5 meter dikurang 2 meter sama dengan 3 meter. Dan soal terakhir yaitu, subhanallah pagar rumah Rina patah sepanjang 600 cm. Panjang pagar Rina dalam satuan meter adalah, nah anak-anak ingat tangga panjang, yaitu jika dari cm ke meter berarti naik sebanyak 2 kali. Nah, 1 kali naik dibaginya 10. Kalau 2 kali naik maka dibaginya 100. Jadi 600 cm dibagi 100 sama dengan 6 meter.
Dan terakhir ada kreasi dari bahan alam dan buatan. Di bahan alam bisa kita lihat ya, di sini contohnya ada dedaunan, ada ranting pohon, ada daun kering dan lain-lain. Di kreasi buatan yaitu bisa menggunakan origami, kardus bekas, menggunakan sedotan plastik dan lain-lain. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.